kira sebelum Islam ada itu, sebelum Islam ada pagan nggak? Ada. Oh, yang di Ka'bah itu kan? Ya enggak, bukan di Ka'bah. Mereka Nah, menyembah. kan Ka'bah kan sebelum Islam ada kan, itu kan Ya banyak tidak masalah setelah Islam ada. berhala kan di Oke. situ. Setelah Islam ada, maka mereka tauhid dan korban-korban binatang. Nah, kalau Kristen tetap pagan selamanya sampai sekarang. Begitu. Jadi Islam ini adanya sejak kapan nih? Nah, kalau cuma Islamnya ada di semua para nabi. Islam itu kan patuh kepada Tuhan. Yesus Islam Muslim. Iya, adanya di abad keberapa Islam? Mulai dari Nabi Adam ada. Oh, begitu ya. Iya, kan Muslim itu patuh kepada Tuhan. Menurut kamu Adam ini patuh nggak kepada Tuhan? Terus kemana dia sholatnya Nabi Adam itu? No, bukan cuma sholat Islam patuh. Iya, kan udah ada enggak? Nah, coba Untuk dia sholat. Yesus ini beribadah nggak Yesus ini? Beribadah nggak? Dia Menyembah? kan tidak bawa agama kan? Loh, kalau Yesus tidak membawa agama, berarti Yesus ateis, tidak punya Tuhan. Karena agama itu sistem yang mengatur peribadatan kepada Tuhan. Nah, kalau Yesus tidak membawa agama, berarti Yesus ateis, tidak punya Tuhan. Iya, gitu. Jadi keliru kalau Yesus mengatakan, kalau kamu mengatakan Yesus tidak membawa agama. Loh, agama itu sistem yang mengatur peribadatan kepada Tuhan. Makanya kata Yesus, kalian menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus termasuk menyembah apa yang kami kenal. Oh, berarti ada aturan ke dia. Peribadatan. Berarti Yesus bukan ateis, beragama dia. Karena dikatakan agama ini sistem yang mengatur peribadatan kepada Tuhan. Nah, Yesus punya Tuhan dia. Akan menyembah yang kelihatan. Nah, Yesus Kalau yang menyembah tidak kelihatan apa yang mau disembah? Oke, yuk? Yang Oke, kita Tuhannya tahu. Yesus kelihatan nggak Tuhannya Yesus? Hmm? Hah? Bisa dilihat nggak Tuhannya Yesus? Ya bisa. Coba di mana datanya? Ya Karena- buktinya Tuhan Ya, itu sebagai manusia. Kita pakai data, kata Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus, kelihatan nggak Tuhanmu? Tidak. Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya. Nah itu. Nah sekarang mana datanya? Bahwa Yesus melihat Tuhannya di mana? Hmm? Coba di mana? Ya, dia datanya? sendiri kok bagaimana sih? Loh, kata mana datanya? Lah, Coba sekarang pakai data. Dengar Israel, Tuhan itu aku sendiri. Mana datanya? kan dia kan udah mengatakan, wah engkau udah melihat melihat Nggak aku usah sama pakai seperti data melihat gini loh. Bapa. Begini loh. Kalau Allah Tuhannya Yesus ada datanya. Hukum yang terutama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah sekarang mana datanya? Dengarlah Israel, Tuhan itu aku sendiri. Di mana datanya? Emang dia harus katakan begitu sesuai Kalau dengan tidak ada, permintaan kalau tidak ada, kamu. kenapa kamu Tuhankan dia kalau nggak ada? Iya, tapi harus Ya dengan harus. apa yang kamu minta harus Loh, punya. Gitu. Sekarang gini ya, kalau Lah. kamu pakai ajaran kayak gitu, ada orang mentuhankan pohon beringin. Saya nanya, kenapa kamu menyembah pohon beringin? Oh ini Tuhan saya, mana datanya? Emangnya harus? Loh, Kan apa udah bedanya? dibilang. Nah, sekarang Oh, ya sudah. apa bedanya kamu dengan orang yang menyembah pohon beringin? Nggak usah data. Iya, kan udah dilarang. Saya untuk Tuhan menyembah berhala. berkata. Bang Dek, Bang Sniper sebentar dulu ya. Bang Dek, yang Ustadz Tata minta datanya di sini kan tadi kan udah dibilang di sini nggak nggak mendiskusikan tentang keimanan, tapi diskusi ilmiah dibawa data. Apa lo bilang emang penting kan diskusi. Kalau lo anggap lo Kan nggak kita juga penting, kan harus menjawabkan yang masuk akal kan. ya lo bawakan datanya dulu, baru lo menarasikan, Bang Dek. Saya berfirman bahwa saya adalah Tuhan. Hah? Lu Tuhan Bang Sniper. Bang Sniper nih Kristen apa? Maka sembahlah aku, Bang Tahta. Sembahlah aku adalah Tuhan. Mau nggak Bang Tahta nyembah aku? Itu orang gila. Aku Tuhan nih. Aku Tuhan, sembahlah aku. Ada yang mau nyembah aku nggak? Bang, kita manusia berakal, Bang. Orang yang nyembah manusia itu orang yang gak berakal. Makanya itu
Kalau Yesus ngomongnya akulah Ini Tuhan. sini, Pak. Saya kan sudah nanya ke Yesus. Yesus Tuhan itu manusia apa enggak? Enggak. Terus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu Yesus? Di langit. Matius 18:19. Bisa kelihatan Tuhanmu Yesus? Tidak. Berarti kalau ada orang ngaku Tuhan kelihatan, bukan Tuhan sudah. Karena kata Yesus Tuhan itu satu, satu-satunya Allah yang benar. Tidak kelihatan, tidak Aku nggak boleh komen. Ya sudah. Kejang-kejang. Nah sekarang kalau Bang Sniper ngaku Tuhan, loh saya tidak percaya, wong saya udah kenal Yesus. Saya tahu Tuhan menurut Yesus. Nah, Tidak ya ada itu. dirinya. Kalau Yesus itu ngomong akulah Tuhan, mungkin ya semua orang nggak percaya. Dia nggak ngomong Makanya Tuhan karena aja. orang sadar, orang tidak gila. Yesus tahu kalau saya ngaku Tuhan, pasti saya dianggap orang gila. Karena Tuhan Makanya yang benar itu. ini Tuhan Allah aja cuma nggak Allah. ngomong dia Tuhan aja disembah orang, gimana kalau dia Yesus ini? itu sadar kalau dirinya manusia. Hanya orang gila yang melibatkan manusia ngaku Tuhan, Enggak. orang gila. Yesus itu layak disembah, layak dipuji, disembah. Menurut ajaran pagan. Bahkan ini. Yang ada pagan kan di situ. Yang pagan tuh situ Bang Tahta. Nah coba tanda-tandanya pagan itu pertama. Tanda-tandanya pagan Tuhan itu lebih dari satu. Nah Kristen kan lebih dari satu Tuhannya. Lah Islam lebih dari satu. Oh tidak ada tuh Islam mengatakan Tuhan 2, 3, tidak ada. Ya udah, sekarang saya tanya, saya tes dulu. Ya silakan. Definisinya Tuhan itu apa? Ini saya jawab pakai 3 data ya, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Jangan Definisi dipakai Tuhan. kemana-mana, Jawab Bang. dengan Jangan Quran. kemana-mana. Nah, bisa. Jangan kemana-mana, Kenapa? jangan kemana-mana. Definisi Oke, tidak bisa. Percuma dong saya menguasai Bibel. definisinya dipercaya seperti dong. apa Tuhan Quran. itu? Coba. Oke, definisi Tuhan. Perjanjian lama. Quran. Ya, dunia. Tenang dulu, tenang. Ya, biar kalian dapat ilmu 3 dari saya. Ilmu Coba perjanjian lama, definisi Tuhan seperti perjanjian apa? baru, Al-Quran. Seharusnya kalian berterima kasih. Nanya satu, pakai 3 kitab. Oke, pertama Tuhan itu satu. Jawab Ulangan 6 ayat 4, ciri-cirinya Tuhan itu satu. mana-mana, woi. Jangan Terus Markus 12:29. Pakai Quran, jangan pakai Alkitab. Lalu Jangan Al-Ikhlas kemana-mana, ayat 1. jangan kemana-mana. Tuhan itu Esa. Jangan kemana-mana. Kalian kok takut banget ke Bibel? Bibel itu kitab kalian. Kenapa kalian takut? Jangan kemana-mana. Definisi Tuhan itu seperti apa? Coba Oh, makanya 3 data. jawab. Oke, saya jawab. Oke, diem ya. Jadi dalam ajaran Samawi, Tuhan yang dikenalkan Musa, Yesus, Nabi Muhammad, ciri-cirinya Tuhan itu Esa. Perjanjian lama ulangan 6. Juga Esa, saya juga Esa, saya juga Perjanjian baru Markus juga Esa, 12:29. saya juga Lalu Al-Quran Al-Ikhlas ayat 1. saya juga Lalu Esa, yang kedua, ciri-ciri Tuhan yang benar tidak bisa saya dilihat. juga Perjanjian lama Keluaran Saya juga Esa. 33:20. Perjanjian baru Yohanes satu, 5:37. saya juga satu. Al-Quran Al-An'am 103. Yang terakhir, ciri-ciri Tuhan yang benar. Tuhan itu. Kenapa mereka takut gitu? Seharusnya berterima kasih. Ya. Bang, boleh tanya nggak? Bang Des, kalau harus mau nanya, habis bertanya di mute dulu, jangan ngomong mulu. Kan butuh jawaban, Bang. Bang Des, kalau bertanya butuh jawaban gak sih? Bang Des, Karena saya bertanya boleh tidak? iya saya nanya dulu, kalau Bang Des bertanya butuh jawaban atau enggak? Ya butuh jawaban. Nah, makanya kalau butuh jawaban di mute dulu habis bertanya. Oke. Silakan, mau nanya apa? Saya mau nanya, kan di dalam Islam kan dalam Quran itu bahwa Isa dari bayi udah diberi kitab. Boleh enggak tunjukin kitab? Isa itu menerima firman ketika dia dilantik Kan jadi di kitab kan Iya, dikasih kitab. Tidak ada. Isa menerima firman dari lahir gak ada. Dia itu waktu kecil cuma disuruh ngomong. Karena gini, Maryam ini kan lahir tanpa ayah, tanpa suami. Akhirnya biar Maryam ini tidak takut, di dalam Al-Maidah 110. Maka itulah mujizatnya Isa. Mulai kalau dari kecil
dia bisa bicara. Bukan menerima firman. Dia oleh Allah diberi mujizat, disuruh mengaku. Karena orang Israel mengatakan, wahai Maryam, kamu ini wanita yang soleha. Kok bisa kamu hamil tanpa suami? Ya nanya ke anak saya. Loh, kan anak kamu ini bayi, emangnya saya gila apa? Masa saya disuruh bertanya ke bayi? Akhirnya bayi ini oleh Allah diberi mujizat. Dia ngomong, ini Abdullah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Maksudnya apa? Saya ini hambanya Allah. Nanti saya akan diberi ajaran kitab. Maksudnya ajaran. Dan nanti saya akan menjadi nabi. Nah dia ngomong kayak gitu. Bukan berarti dia dapat wahyu mulai dari kecil jadi nabi. Bukan gitu. Itu cuma menjawab supaya orang Israel itu sadar bahwa dia bukan anak jina, tapi atas kuasa Tuhan gitu loh. Silakan, apa lagi? Berarti murid-muridnya Yesus itu Islam dong. Iya. Mau Oh. pakai data? Bisa Hah? iya ya. Ya coba sekarang dalam Islam Hawariyun itu Muslim. Mana datanya? Al-Maidah 111. Coba baca. Coba baca artinya, Fer, kalau kamu punya Quran, Fer. Saya nggak punya. Ya makanya. Orang nggak nanya lu, Dek, sampai juga nanya lu. Gak Ya. ini Ustaz Tata, gak bawa. Sekarang kalau muridnya Isa ini tidak Muslim, ya tidak mungkin lah. Muslim itu patuh kepada ajaran Isa. Isa menerima ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Setelah itu ajaran itu disampaikan. Yohanes 17 ayat 8. Ketika disampaikan, orang yang percaya Muslim namanya, patuh, pasrah, berserah diri kepada apa yang disampaikan oleh Isa. Gitu loh. Yang tidak percaya, kafir namanya. Yang percaya, Muslim. Sekarang pertanyaannya mungkin gini Bang Des, apakah murid-murid Yesus itu Kristen? Kan Ya. tadi Ustaz Tata udah menjelaskan. Nah ditanya balik nih Kristen sama itu Ustaz kan Tata. siapa yang Sebentar mengikuti dulu. Yesus kan ada. Iya Bang Des, sekarang pertanyaan Ustaz Tata, apakah murid-murid Yesus itu Kristen? Nah Bang Des jelasin deh tuh, dikasih datanya, baru menarasikan, silakan Bang Des. Kristen kan itu pengikut Yesus. Ya salah. Siapa Kristen- yang mengikut Yesus dia adalah disebut Kristen. Salah. Kristen itu ada. Itu kan Ya, dari kamu sendiri. Ya, coba pakai data, coba. Janganlah. Ya coba pakai data. Janganlah. Iya pakai data. Kalau Islam ini kan ada datanya dari Dari Allah. tadi kan bilang bahwa Injil itu enggak benar. Tapi heran dibawa-bawa ya tentang Injil ya. Gini loh caranya Tidak dialog. Gini loh. Kalau kami pengikut itu Islam, ada datanya. Inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi itu adalah Islam. Ada nggak Yesus mengatakan bahwa agama yang benar pengikutku adalah Kristen? Ada nggak? Bang, bisa enggak kalau bertanya dengan Injil, jawab dengan Quran, begitu. Bukan Iya. pertanyaan dalam Injil, dijawab juga dengan Injil. Iya bro, mana Gimana? datanya bahwa Yesus itu kenal Kristen? Silakan. Bang Des, lu juga bisa nggak kalau menarasikan Gimana bawa sih? data gitu? Lu juga bisa nggak kalau narasi itu bawa data gitu Bang Des? Jangan cuman mulut doang ngebuka. Lu aja belum ngasih data satupun kok. Malah nyuruh-nyuruh orang Bang Des, kata aja lu. Sudah dulu ya, saya turun dulu ya. Hah? Turun. Mau kemana? Gereja? Masih? Iya dong, gereja dong. Bang Bang Des. Dex, sebenarnya saya mau nanya ini. Mau nanya saya ini. Boleh nggak? Iya. Enggak Bang Des. Itu kemarin memperingati kematian Tuhan ya? Haul ya, haul. Ah iya. Oh. Kematian. Itu haul yang keberapa tuh? Sekarang saya bertanya ini, boleh enggak? Fer, Enggak, gantian, Fer, boleh lu nggak? Apa? lucu banget Fer. Iya. Saya mau ketawa terus dari tadi Fer. Ini Bang, outstanding. Bang, saya Terima nanya, kasih. Bang. Bang, boleh Enggak, enggak saya ini nanya? saya mau Kenapa tidak Bang bertanya Dek. sama pemerintah? Kenapa hari ini kemarin itu tanggal merah? Assalamualaikum. Nah, tanya lah sama Waalaikumsalam. pemerintah. Kenapa berarti kan Apa yang tentang ditanya? kematian itu kan ada. Soalnya itu dulu Bang. Di seluruh dunia Bang, itu memperingati dulu itu. hari kematian.
Jadi peringati seluruh dunia. Buat Kita Kristen aja doang pakai kalau. seluruh dunia memakai kalender itu kalender Masehi. Berarti semua itu mengakui tentang kematiannya. Masehi bang, bukan masuk. Itu namanya toleransi Dex. Buktinya nyepi tanggal merah. Bukan Lu gimana sih? Masuk. Nyepi tanggal merah nyepi. Berarti lu mau meyakini Ya. Tuhannya orang lain juga? Oke, saya pamit turun dulu Bang Dek, ya. mau nanya boleh? Bang Dek? Oke, Bang Dek. bro. Thank you, thank you. Bang Dek. Bang Dek. Pasang gigi dulu ya, gigi pasang ya. Bang Dek, boleh saya nanya? Udah kabur. Kabur? Mungkin mau syahadat nih. Bang Tian udah bawa KTP. Bang Tian. Ini mungkin dia udah bawa KTP nih Ustaz Tata. KTP sama nomor handphone. Dikasih aja langsung Bang Tian. Biar langsung. Bang Tian tidur gak nih? Masih muter. Bang Tian, selamat pagi. Ya, Bang Tian. pagi, shalom. Ya Bang Anu, Bunda Rahma mungkin mau dialog, silakan. Kasihan Bunda Rahma diam melulu dari tadi. Oh iya. Buat teman-teman yang di bawah Saya jangan tadi belum lupa. selesai itu. Sebentar Bang Tian. Buat teman-teman yang di bawah jangan lupa bantu follow teman-teman yang di atas ya, biar ini saling support gitu teman-teman. Iya Bang Tian, silakan. KTP-nya udah disiapin Bang Tian. Bang Tian, Untuk apa, Bang? katanya mau Bang Tian. syahadat. Katanya mau syahadat nggak jadi. Saya jumper. Hmm. Sederhana ini, saya pastikan konsep-konsep yang lain Anda bisa cerna dengan baik. Saya ada pertanyaan, apakah tunggal bisa berarti 3? Bantian, Ya, apakah Kalau- tunggal bisa dikatakan 3? Ini pakai logika, jangan pakai iman ya. iya. Jangan pakai kitab, jangan pakai keyakinan ya. Oke. Oke. Jawab jujur ya. Apakah Ya. tunggal bisa berarti 3? Bisa. Kok bisa? Makna tunggal apa? Yang pertama, tubuh. Ini bukan konsep Coba cari di keyakinan ya. coba cari di KBBI ya. Cari di KBBI makna tunggal apa? Ya, kalau bahas lainnya memang hanya satu. Oke, sepakat satu ya tunggal itu ya. Ya, Harus sepakat ini karena saya tidak akan menanyakan ketuhanan Anda. Saya berbicara konsep logika. oke, ya siap. Sepakat berarti ya. Ya, sepakat. Kalau Anda memahami konsep ini dengan benar, saya pastikan Anda akan menemukan agama yang benar. Itu. Jadi sebelum beragama yang benar itu Anda harus pakai logika, jangan menelan mentah-mentah agama itu, kemudian Anda meyakininya. Makanya logika itu harus dipakai. Sepakat Bang Tian? Sepakat ya? Iya, Kita pakai logika ya? oke. Ya, Bang Tian, bayangin Bang Tian berbicara, aku cuma punya 1 motor. Berarti Bang Tian punya berapa motor? Ya, hanya satu. 1, baik.
Tapi pada waktu temanmu datang, dia lihat ada 3 motor di garasi Anda. Terus Anda bilang seperti apa? Ya, cuma satu. Baik. Andai kata Anda berbicara, iya motor itu satu, tapi ada 3 orang yang punya, berarti satu motor 3 pemilik, betul nggak? Iya. Iya motor itu satu, tapi ada 3 orang yang punya, satu motor 3 pemilik. Pasti teman Logikanya Anda bikin bingung nggak pusing. itu? Logikanya bikin bingung. Kok bikin bingung? Sebentar dulu Bang Immanuel. Jangan Ya, nyamber Bang. dulu ya. Ya, kita ikuti dulu Immanuel. Baik. Saya tanya. Iya, motor itu satu, tapi ada 3 orang, jawab Anda nih. Ada 3 orang yang punya satu motor, 3 pemilik. Ya. Ya. Berarti satu hakikat. Nah, begini. Gini Bang, kamu Immanuel aja ya, izin. Boleh. Boleh. Kamu mengimani Yesus itu Tuhan berdasarkan apa Bang? Maksudnya landasannya dari mana? Dari bisikan tetanggamu, dari pengajaran orang tuamu, bapak-bapak gereja, atau dari Bibelmu? Yang pertama itu karena kita membaca. Yang kau baca itu apa? Bibel kan? Iya, Alkitab. Nah, Yang ketika kedua, kau baca sebentar, Bibel, belum selesai. enggak, Itu dasar ini pertama, pendek-pendek aja ini kita. Tinggal jawabanmu singkat Bang, supaya nggak rancu, nggak Nggak kemana-mana. bisa cuma Nah, baca, karena kau mengimani, kalau cuma baca nggak akan ngerti. sebentar dulu Bang, sedikit. Kamu Makanya mengimani dibaca, yang Yesus itu kedua, Tuhan. diimani, Dengar dulu Bang. Kau kan sudah mengaku dari baca Bibel, berarti kau mengimani Yesus Tuhan itu berlandaskan Bibelmu kan? Setelah kau baca Bibel baru kau paham Yesus itu Tuhan kan? Nah, data-data di Bibelmu yang mengindikasikan Yesus Tuhan itu dari mana, yang mana? Coba, pasal berapa, nomor berapa? Ada di situ, coba. banyak. Karena kau mengakui kau berdasarkan Bibel, silakan kita lihat. Iya. Percaya Ya, Yesus dari sebagai mana Tuhan coba? kan? Ya, Percaya Yesus sebagai Tuhan kan? iya, kau bilang dari Bibel kan? Nah, sekarang di mana di Bibelmu tertulis di pasal berapa coba? Kita buka. Yesaya 53 ayat 3. Kalau di Bunda, perjanjian lama izin itu masuk. nggak ada Yesus dituhankan oleh Musa. Coba kita dulu perjanjian baru dulu. Bibelmu dulu, yang bahasa Yunani itu Bang. Ayo. Bang Immanuel nggak hafal Itu Bible pasti nih. nggak bisa jawab. Langsung Google, dia googling. Bang Tian mungkin mau
bantu temannya tuh Bang Tian, silakan. Ya dasarnya apa dulu? Ya kan dia Maksudnya udah ngaku dari narasinya, Bible. Nah, kita narasinya. buktikan apa di Bible itu ada. Coba ya cari dulu biar kita sabar. Biar Bang Immanuel cari di Biblenya. Cari Bang. Di Bunda. pasal berapa baru kita buka, kita kupas, kita bahas gitu loh. Ya Bunda dinarasikan biar ada keringanan. Ya itu sebentar kok Tian kok sebentar Bang Sebentar. Immanuel. Mana Bang? Nomor berapa? Banyak, Mbak. Ya Dari jangan banyak, satu Matius, dulu. Matius. Markus, Lukas. Enggak sebutin datanya yang mana. Satu-satu aja. Kata Ayo. Tuhan Yesus. Bentar ya, saya lihat dulu. Aduh kasihan ya. Ternyata Googling dia lagi belum nih. tahu. Bukan, Dia saya belum buka Alkitab, tahu biar saya dari baca. mana kok sudah Saya diimani. buka Alkitab, biar saya baca. Kalau berdialog tidak pakai Ya, akal repot sebentar, kita lanjut. ngeladeninya. Ya. Nomor di mana? Lukas, Matius, Markus, Yohanes? Banyak. Sebentar, Iya sebentar. satu Saya buka aja Alkitab. Bang. Aku nggak Iya, minta tunggu, banyak saya buka saudara. dulu. Satu aja. Bentar. Pelan-pelan ya. Ya Ngomong dulu benar. sama Tian. Aduh. Ternyata selama ini kau belum tahu ya landasan di Bible. Kau sudah imani. Aduh Nggak parah. bisa Bun, nggak bisa Bun. Bang Nggak Tian apa-apa, itu sebenarnya kita- tadi kita- sudah sepakat dengan Nggak berlogika apa-apa. Bun. Sabar Bang sabar. Kalau Anda bawa ke logika ya muter-muter mereka. Kita bahas lewat Iya nggak data-data. bakalan ketemu. Nggak apa-apa. Kita buktikan kan. Di sini kita buktikan keimanannya itu gimana. Imannya tidak pakai akal. Imannya tidak pakai akal. repot. Gantian kalau mau bantu silahkan. Iya. Jadi gini Bu, sebelumnya kalau memang Jangan saya, gini, iya tunjukin sebelumnya, datanya Bang Tian. ya Bang Agus bisa diam dulu ya. Gini, Yesus itu Tuhan di Bible. Ayo. Karena selama kita baca Bible itu mengatakan Yesus itu utusan, Yesus Mesias, Yesus Nabi, Yesus Guru atau Rabi, Yesus hamba. Nah, makanya kami itu bertanya-tanya dari mana mengajar di Bible. Nah, kita buktikan memang ya daripada kita coba di mana Bang? Biar dia tahu bahwa Bingung kan? landasan keimanannya itu nggak ada. Coba kalau ada silakan. Iya bingung. Tadi dia ngomong dia beriman itu dari mendengarkan saja. Berarti kalau saya ngebisikin saya juga menemukan bukti. Oke, Sudah Bang. sudah ketemu di mana Ya, Bang? Silakan Coba. Bang Immanuel. Di Saya baca Yohanes ya. Yohanes 5 ayat 19 Yohanes sampai Yohanes 30. 5:19. Oke.
Silakan Bang. Atau dari ini aja. 31 dari 31. Saya baca ya. Sampai Oh, Yohanes 47. Yohanes 31. Di sini perikopnya kesaksian tentang Yesus. Ya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksianku yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Namun, aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Itu kata Yesus. Aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Itu kata Yesus. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Siapa itu ia? Ia itu siapa Bang? Kenapa, Mbak? Ia di sini Yohanes 5:35. Ia ini siapa? Ia adalah pelita. Ia ini siapa? Allah. Siapa? Allah. Wah, lanjut. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Kan gitu. Namun, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ini ketika murid-muridnya bertanya kepada dia, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku menyelesaikannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. Kan gitu. Yesus apa? Yesus diutus. Diutus. Oke, lanjut. Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Berarti Allah yang bersaksi tentang Yesus. Kan gitu. Bersaksi tentang aku. Ya, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kau lihat. Kan gitu. Kata Yesus. Tidak bisa dilihat. Ya, hanya Yesus. Oke. Lanjut, Itu aja. firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Sebab Dia yang diutus. Oh, yang saya tanyakan Yesus Tuhan Bang di Bibelmu. Ya, sebentar. Ini masih yang kau baca dia utusan dong. Ya, nanti mengarah ke situ. Oh, mengarah ya. Kamu ayat ke-39 ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi ini tentang kitab-kitab yang kalian baca, Alkitab salah satunya, tetapi kalian tidak percaya. Kan gitu, masih mencari kebenaran. Terus ayat 41, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari orang lain, dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwakan kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwakan kamu adalah Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa,
telah menulis tentang aku. Namun, jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang dikatakan? Oleh sebab itu, di sini Sudah. ayat ini menegaskan bahwa Musa menceritakan tentang Yesus. Tetapi di situ tidak bilang tentang Yesus, tetapi tentang Allah. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Selesai. Oke, ya jadi yang kamu baca panjang lebar itu, Bang, hampir satu perikop. Tidak Ya. ada di sana mengindikasikan Yesus Tuhan. Dia mengaku utusan. Dan yang kau baca itu cuma dibantah satu data oleh Yesus. Kita buka data yang membantah itu ya. Panjang lebar kau baca, kita baca bantahannya. Coba buka, Bang, di Matius 11:25. Matius 11:25, Bang, tolong kau buka. 11:25. Tidak. Saya baca saya? Ya. Ya, oke. Sebab bila mana mereka bangkit. Enggak, Matius 11:25, Bang. Oh, Matius. Jadi setelah kau baca tadi, di situ tidak ada Yesus Tuhan ya, Bang ya. Dia utusan. Bapak yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Nah, 11:25. Oke, di sudah ya. Matius 11:25, Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan dan langit. Dan berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa ini Karena Bapa? semuanya Ya, itu- Tuhan langit dan bumi. Ya Ya. kan? Nah, kalau kita di situ lihat Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, di sini yang kau baca tadi Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku. Iya. Dia yang bersaksi tentang aku. Nah, menurut Yesus siapa ini Bapa? Ya, Bapa ini Tuhan langit dan bumi. Udah kelar di situ. Yang Tuhan itu adalah Bapa. Bukan Yesus. Yesus utusan. Oke? Jadi gini, kalau kita mengimani itu, ketika bacaan yang tadi di Matius 11 ayat 25 itu kan dalam perikop bacaan tentang Yesus sedang mengajar. Yesus memperkenalkan Allah itu. Oleh sebab itu, maka Yesus menjelaskan buat orang Yahudi saat itu bahwa mereka harus percaya kepada Allah. Karena Yesus sendiri tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu Allah, tetapi ada beberapa pengajaran-pengajaran di ayat-ayat yang lain itu Yesus menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah guru, dan dia ada. Aduh, Makanya Bang. di dalam Sudah kau baca tadi hampir satu perikop, Yesus tidak ada dinarasikan dia Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa. Ini perkataan Yesus. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi ayolah, Bapaklah yang Tuhan menurut Yesus. Karena kata Yesus, Bapa yang mengutus aku. Kemudian dijelaskan di Matius 11 tadi, siapa itu Bapa? Menurut Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Jadi ini kan simple bahasannya. Enggak perlu lagi penafsiran toh. Udah jelaskan Anda sendiri dibaca tadi, Yesus itu utusan. Bapak yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kemudian dijawab lagi tempat lain. Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah Tuhan langit dan bumi, itu sudah mencakup seluruhnya, Bang. Seluruh alam jagat raya ini. Tapi di Yohanes 6 ayat 33, Yesus berkata, Yesus turun dari surga. Yesus Semua, turun, Bang. Yesus Baca, datang Bang. dari surga. Yohanes 17:14 baca. Kita buka Yohanes 17:14. Jadi udah jelas ya, yang Tuhan tadi adalah Bapa ya, menurut Yesus. Jadi menurut Kristen Yesus Tuhan, tapi menurut Yesus Bapa lah yang Tuhan. Oke? Iya, Nah, kita lihat ketika tentang Yesus dari surga ya. tentang Bapa itu, Yesus sementara mengajar sehingga orang Yahudi itu harus percaya kepada Allah. Sebab Yesus sendiri tidak bisa Ya, bersaksi iya, bahwa Yesus itu Bang. Allah. Karena Bang. ketika Yesus bersaksi di rumah di bait Allah, Yesus berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Makanya Jadi Yesus kau dilempar- bantah perkataan Yesus bahwa Bapa itu Tuhan. Kau bantah di situ. Kau anggap Yesus ini ngeyel. Penjelasan Yesus ini sangat jelas. Nah, Aku jadi bersyukur. yang Yesus berkata tentang Bapa itu sementara Yesus mengajarkan untuk Loh. orang Yahudi harus mengenal Allah. Allah itu Allah yang esa.
Mereka harus berubah hidupnya, percaya kepada Allah, tetapi dalam sifat-sifat Yesus itu, itulah kealahan. Sebab Yesus bisa Kealahan menghapus gimana dosa ini manusia. orang pikirannya, Karena, Bang? Ini karena pertama, Bang. Yesus itu bisa Nih, menghapus kasih dosa saya manusia. kasih. Aduh, jangan dulu ke dosa. Sebentar kita ke dosa-dosa Nah, ya. Nah, kita ini lihat ya. yang pertama, karena Bentar, kenapa? Bang. Ini kan bicara tentang Bang, sebentar kita lihat, Bang. Jangan cuma berasumsi by data, no. Bang. Jelas-jelas di sini Yesus ajakan juru selamat. Berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi ini Iya, saya Bapa tidak ini membantah adalah itu. Tuhan langit dan Betul. bumi. Iya, Kalau dia kau bilang tidak Bapa itu bantah, Allah, Bang, Allah itu Bapa. Bang, kalau kau tidak bantah, Bang, jangan kau tuhankan Yesus. Karena menurut Yesus, Bapa lah yang Tuhan. Yesus ini Bukan. ngomong, Bang, Yesus berkata, Jadi gini Mbak. Jadi gini ya Bu. nih, Eh, tadi udah, kau baca ini sebentar. kan? Bentar, kau baca tadi ini. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini kesaksian Yesus. Judul perikopnya ini kan kesaksian Yesus yang kau baca tadi panjang lebar kan. Judul perikopnya itu kesaksian Yesus. Nih. Kalau kesaksian Yesus itu artinya pernyataan Yesus, pengakuan Yesus. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, siapa itu Bapa? Diperjelas oleh Yesus bahwa Bapa itulah, nih, mana? Bapa itulah Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Yesus bersyukur kepada Bapa. Sementara tadi dia berkata Bapa yang mengutus dia. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Siapa itu Bapa menurut Yesus? Bapa Tuhan langit dan bumi. Sudah mencakup segala sesuatunya Bang ini. Alam jagat raya, langit dan bumi. Ya kan? Jadi Bang, Yesus itu berkata Bapa lah yang Tuhan. Saudara Kristen ini tolonglah kalian pinter. Ikuti perkataan Yesus. Yang Tuhan ini Bapa. Makanya kalau kita tanya di mana di Bibelmu Yesus itu Tuhan, nggak ada. Pernyataan Yesus itu Bapa lah yang Tuhan. Ayolah Bang, cerdaslah sedikit. Oke Bang ya. Sudah Bunda? Silakan. Boleh ya, oke. Jadi gini, ayat yang Bunda baca itu kan ke bawah itu ada beberapa ayat itu juga yang menjelaskan bahwa apa yang Yesus sampaikan itu harus kita percayai, harus kita imani. Kan seperti itu. Sebab apa yang Yesus sampaikan itu kalau kita tidak percaya maka celakalah kita. Kan seperti itu. Di dalam bacaan itu Jadi tadi itu kau nggak percaya tadi? Percaya. Lah Tetapi terus itu kalau kau dalam percaya proses Bang, jangan tuhankan Jadi Yesus gini, lagi Bang. bentar. Bapak lah yang Tuhan kata Yesus Jadi loh. gini Mbak. Jadi gini Bunda. Di situ bukan Yesus berkata bahwa jangan sembah aku sebab Wah. aku bukan Tuhan. Kan tidak ada Yesus kalimat itu juga. Bang, abang tadi itu Yesus berkata, Bapak lah yang Tuhan, Tuhan langit dan bumi. Terus kalau dia sudah berkata Bapak lah yang Tuhan, kenapa kau masih mau menuhankan Yesus? Masih berasumsi segala macam. Ya toh? Gimana abang ini? Makanya Yesus itu Bang, ketika dia di atas bukit sendirian, dia berdoa kepada Allah atau Bapa. Kita Iya, buka sebagai data manusia. ya. Sebagai manusia. Tapi kan dia bukan Tuhan, tertulis di itu Bapa yang Tuhan. Karena Gimana gini, dong? sekarang gini, saya balik bertanya ya Bunda. Kalau Bunda di dalam Alkitab ada satu ayat saja yang menjelaskan bahwa Yesus berkata bahwa jangan sembah aku sebab aku bukan Tuhan. Ada tidak? Loh kok kenapa dia berkata begitu? Nyata-nyata dia mengaku guru, dia Karena di mengaku sini kan Tuhan, Bunda mau cari dia kata mengaku bahwa hamba. Yesus harus mengaku sebagai Tuhan. Kalau secara Bukan harus, tapi pernyataannya dia bukan Tuhan, dia itu hamba. Dia utusan, Ya, pengakuan dia makanya- utusan. Makanya saya kan tadi bilang, kalau kita baca ayat itu, perikop itu, Yesus sedang mengajar kepada bangsa Yahudi tentang bagaimana mereka harus percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Mereka harus percaya bahwa Yesus juga diutus. Itu memperkenalkan mereka supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan. Sebab kalau Yesus sendiri berkata bahwa akulah Tuhan, mereka tidak akan percaya.
Kan tadi saya sudah bilang, ada di ayat-ayat lain, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Bahkan di ayat ini juga, dia berkata bahwa Musa mencatat tentang Yesus. Kan begitu. Berarti kalau secara kalau kau logika, lari ke masa situ Musa bisa sebelum Abraham ada, aku Bunda. ada, Di berarti ayat-ayat perikop ini juga, Adam bisa kau tuhankan karena Adam lebih dulu dari Abraham gitu. oh bukan, mereka tidak Yang bersaksi nyata tentang tadi, Yesus. Bang, itu sangat jelas Kalau- tadi. makanya kan Yesus gini, Bunda. berkata, Bang, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Makanya di Lukas 6, coba kita lihat Bang ya, Lukas 6, Sebentar 12. Bunda, ini yang saya mau kasih pemahaman buat Bunda, bahwa ketika Gimana sih kok pemahaman tapi nggak ada landasan dasar yang kau sampaikan nih Bang. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Allah ini yang Bapak tadi adalah Tuhan. Kan Allah itu di Bible adalah Bapak. Menurut Yesus Allah ini adalah Tuhan atau Bapak ini adalah Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa. Dia berdoa Bang kepada Tuhan atau Allah atau Bapak. Kalau Yesus berdoa kepada Allah atau Bapa, ya berarti ini benar-benar adalah Tuhan. Yesus berdoa. Apa itu doa? Doa itu permohonan. Yesus bermohon kepada Tuhannya atau kepada Allah atau kepada Bapa. Ya, ini pernyataan Yesus loh. Nggak bisa kalian bantah tadi di Yohanes 11, di Matius 11. Bersyukur. Sementara di tempat lain Yesus tuh berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan. Kan Bapa adalah Tuhan kata Yesus. boleh saya jelaskan sedikit tentang ayat ini? Kalau secara iman Kristen, kami mengakui bahwa di sini Yesus berdoa kepada Allah. Tetapi sebagai diri manusia, dia menyatakan kepada Allah. Karena kan orang Kristen itu dia menganggap bahwa Yesus sebagai manusia, tetapi kuasa ilahinya adalah Allah. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Sebagai manusia dia akan melakukan tanggung jawabnya sebagai manusia. Tetapi ketika dia kembali dia sebagai Allah dan Tuhan. Oleh sebab itu setiap orang bersaksi atas nama kita Tuhan. ikuti asumsimu Bang ya. Jadi ketika Yesus berdoa di bukit ini, semalam-malaman dia berdoa. Dia posisinya manusia ya. Manusia. Kan tidak mungkin Kemana Tuhan berdoa kepada Tuhan. Manusia harus jadi berdoa kepada Tuhan. kemana keilahiannya Bang? Ketika dia posisi manusia, sisi itu keilahiannya, ada. sisi ketuhanannya kemana? Ya oke, saya jawab ya. Sisi ketuhanannya ada ketika dia melakukan nubuat atau melakukan Tidak, saya tidak tanya nubuat. Saya tidak berbicara nubuat, Bang. Saya berbicara posisi Yesus kala ini berdoa. Ketika kala dia berdoa di bukit semalam-malaman, kau bilang itu sisi manusianya. Sisi ilahinya kemana ketika dia berdoa? Tidur, keluar dulu ngopi, jalan-jalan, atau kemana, Bang? Salah. Jadi gini. Kemana? Bunda, Yesus tidak tahu hari kiamat. Jadi gini Bunda, Yesus itu ketika dia berdoa itu sisi manusianya, tetapi ilahinya ada. Makanya saya bilang kalau ilahinya mau kelihatan itu ketika dia bernubuat, dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang, menghapus. Gini. Sisi ilahinya ada. Sisi ilahinya ada ya. Sisi ilahinya ada ketika dia berdoa. Jadi sisi ilahinya mengalah. Tapi yang sisi dinyatakan kemanusiaannya yang jadi gini, menonjol. Bunda, gini. Gimana? Ketika Yesus berdoa ini kan disaksikan oleh murid-muridnya. Mereka mencatat tentang bagaimana Tidak, saudara Immanuel, tidak, ini tidak ada, dia sendirian di bukit. Ketika hari siang, pagi nih baca setelahnya. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya. Jadi kalau kau bilang ini dia perlihatkan ke murid-muridnya, tidak ada, itu bohong. Pagi ya, ketika hari siang, besoknya baru dia memanggil murid-muridnya. Jadi ketika dia berdoa dia sendirian. Di atas bukit semalam-malaman dia berdoa. Ngapain tuh Tuhan berdoa sendirian? Kemanusiaannya kau bilang, terus keilahiannya mengalah. Itulah nganggur, yang kenapa saya tidur. katakan bahwa kuasa Allah itu atau ilahi Allah itu tidak bisa difikirkan dengan logika. Kalau kita pakai logika kita tidak sampai di situ. Itulah Jadi kuasa Allah. menurut kau Oleh Bang, sebab itu kita berpikir begini Mbak, sederhana aja sebentar, sederhana. Ketika Yesus sedang berdoa berarti kita tahu bahwa itu sisi manusianya.
Sisi ilahinya adalah Di sisi sebagai melakukan keilahiannya perbuatan-perbuatan nganggur, mengalah. Jadi untuk paham ini bang, untuk paham Bibelmu yang saling kalau pakai bertentangan logika ini nggak dengan sampai Bunda. Kalau bang. pakai logika nggak sampai. Ya, berarti kalau pakai logika nggak sampai baru, berarti harus ODGJ dulu, harus gila dulu supaya bisa paham, gitu. Ya sulit lah bang kalau orang harus gila dulu. Pas harus gila dulu baru paham. Orang Kristen itu pasti paham, yang tidak paham cuma Bunda bersama orang-orang yang Bang, kalau kita tidak pakai akal, orang yang sudah tidak berfungsi akalnya itu bang, udah GJ bang, udah jalan di jalanan tuh nggak pakai baju, Kalau Bunda berkata udah seperti GJ. itu, puluhan juta orang Kristen juga nggak gila untuk percaya itu. Karena dia tidak paham Bibelnya, dia tidak hanya modal iman, Berpuluh tidak juta mau orang Kristen belajar. masa tidak berpuluh orang Kristen masa tidak paham? Kata Yesus bang, dengar ya. Ini kita buka lagi kata Yesus ya. Ini aduh dia bantah semua isi data di Bibelnya ya. Kita buka lagi perkataan Yesus ya. Ketika seorang murid berkata kepada Yesus, Guru, benar ya? Sebentar. Bentar bang, aku Mau cari kasih. sampai di mana Bunda? Firman Gak itu apa-apa, nggak kekal. apa-apa. Bang Nggak Immanuel, apa-apa, sabar Bang. dulu, sabar. Jangan nyerocos dulu, Bang Immanuel. Biarkan Nggak Bunda apa-apa, Bang. cari datanya dulu ya. Silakan bertanya, Sabar silakan. dulu, sabar. Ya Sabar benar, saudara. Sekalipun Anda menolak data yang kami sampaikan, kami berdiskusi bukan hanya berfokus kepada Anda, kepada yang lain yang menyimak ya saudara ya. Jadi nggak apa-apa. Siap. Ah, Iya, jadi gini, saya juga memberikan sedikit pemahaman ya buat yang tidak percaya kepada Yesus. Artinya di dalam Injil Matius, Yohanes, Markus, Lukas, Yohanes itu berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam Injil itu banyak Yesus bersaksi tentang dirinya, tentang menyatakan bahwa Tuhan adalah satu, dia berasal dari surga, dan yang paling kita percayai adalah bagaimana tentang nubuat-nubuat yang dia lakukan tentang Izin kesembuhan, Bang Immanuel. penghidupan. Mana Yesus ngaku Bang Immanuel, Tuhan? izin Mana? ya. Izin Bang Immanuel. Kan kita percaya bahwa Nah, ini Bang ini Immanuel. katanya, Bunda Rahma Bang, mau ngomong. dosa. Sabar ini ya. ditanya bang, sabar dulu bang, sabar. Ini kata Sabar dulu Yesus. Bang ya. Jangan nyerocos dulu Bang. Yuk. Nih ketika seorang bertanya nih, jadi orang yang sejaman dengan Yesus memanggil Yesus guru. Nah, abad sekarang kok Yesus Tuhan? Ya, iblis pun ketawa, Bang. Iblis yang pernah menggendong Yesus kemana-mana, mencobai Yesus itu heran sekarang ya. Kok mereka sekarang menuhankan Yesus yang dulu pernah ku gendong kemana-mana, toh? Saya Dulu jawab itu. Nah, sebentar, ini jangan. Ini saya kesini, ini dulu. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kau disuruh berakal, Bang. Orang-orang disuruh berakal nih. Jangan cuma iman doang. Dengan segenap akal budimu nih. Kau bilang nggak bisa diterima dengan akal, harus pakai iman. Kau bilang akal tuh ya harus dimatikan. Ini perkataan Yesus. Jiwamu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Bunda, Kalau kau Bang fungsikan Immanuel, bang, diam dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan ngomong. Lanjut Bunda Rahma. kalau kau fungsikan akal budimu bang, ya pakai akalmu nih. Yesus tadi mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Yang kau bawa tadi di Yohanes, apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Kemudian dijelaskan, siapa itu Bapa? Bapa itu adalah Tuhan. Kemudian Yesus berdoa di bukit kepada Tuhan. Bapa atau Allah. Bapa atau Allah itu kan Tuhan menurut Yesus ya. Dan apa kata Yesus? Kau bilang ya sulit kalau kita pakai akal. Yesus berkata kau harus pakai akal. Dengan segenap akal budimu. Kau bilang kau harus jadi ODGJ. Enggak bisa bang. Salah kau bang itu. sudah. Oke bang ya. Kalau di kekristenan itu bukan saja akal budi, juga dengan hikmat. Hikmat itu datang dan berasal dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Tadi bilang nggak penting. Bukan saja akal budi. Jadi gini, saya jelaskan tentang ayat ini ya. Ini kan tentang bagaimana
Boleh diam ya? Saya jelaskan. Aduh, Jadi gini. saudara-saudara. Ya, sebentar. Bunda, ayat ini Ya, Yesus Bang. sudah menjelaskan terkait dengan 10 hukum Taurat. Ini kan tentang pengajaran-pengajaran Yesus. Jadi Aduh, tetap hukum ada hukum Taurat Taurat itu kan lagi, Bang. kasih Kalau ajaran kau lari ke hukum, Bunda, udah muter-muter Bunda. bukan kalau muter. kamu Jadi lari ke gini, hukum, Bang. Kalau kau lari ke hukum Taurat, lebih mampus lagi kau, Bang. Hukum Taurat itu salah satunya jangan membunuh, jangan ada padamu Allah lain. Mampus kau, Bang, sebagai Kristen kalau kau ke hukum Taurat, Bang. Jangan membunuh. Sementara konsep keimananmu, landasan keimananmu adalah pembunuhan, Bang. Mampus kau di situ, Bang. Jangan ke situ dulu. Bunda Rahma, ini Bang Immanuel awal masuk dia tidak mau pakai akal. Itu kan. Kemudian di kitabnya mengatakan suruh pakai akal. Tapi Ya. menolak juga tuh di perintah kitabnya. Kan logikanya ini mulak-malik ini. Kami boleh juga panjang, ini boleh bingung panjang. ini. Misalnya gini, Kenapa Bang Gini. Immanuel, izin. Bang Immanuel, Kalau izin. di- Masuk izin. dikit aja, Bang Immanuel. Bang Immanuel, izin aku masuk dikit aja. Oke, Bang Immanuel, pengen nanya, Yesus tuh matinya di mana? Tadi kan kau bilang, ada nggak ya pertanyaan di Bible bahwa Yesus itu bukan Tuhan, nggak boleh disembah? Ada satu data di dalam Bible yang menyatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah seorang nabi. Sekarang saya tanya dulu, Yesus matinya di mana? Bang Immanuel? Halo, Ya, Ya, Yesus matinya di mana, Bang? di Golgota. Di Golgota. Golgota itu di mana, Bang? Ya di Israel lah, di mana? Bukit Golgota di Yerusalem. Iya. Oke, Bukit Golgota di Yerusalem. Bunda Rahma bisa tolong bukain Lukas 13:33, Bunda Rahma? Itu ada keep ya. Yesus matinya di Yerusalem. Apa tuh Lukas 13:13? Lukas 13:33. Lalu ia melihat 13:13. 13:33. 33. 33 itu tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Nah, Ada Immanuel. Dia ke perpustakaan lagi. Dia nggak hafal Bible-nya, Bun, Immanuel. Lukas 13:33 udah jelas banget lah. Jadi teman-teman Kristen, untuk pinter ya kau itu bukan bedah ya rajin-rajin baca Biblemu gitu loh. Biar kau pinter, jangan cuma dengar khotbah, pulang ke rumah tidur, simpan Bible di laci meja. STT kau terangkan toh, Bang terangkan. Nah, Iya. Sudah, Immanuel, Bunda. Oke. oke, saya tambah lagi, buka ini Bang, buka ini. Saya tambah satu data yang semoga membuat kau tersadar ya. Coba. Nih, di Kisah Para Rasul ya, buka ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Nih. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Yesus kan termasuk di sini. Kita ini semua isinya bumi. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Iya. Siapa di sini? Iya, ini Allah. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Allah itu adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Izin Rama. Seolah-olah. Dan dulu, kau diam dulu terangkan. Sabarlah. Ini dulu, sebentar kau dapat bagian ya saudara ya, sabar ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ini berkesusian dengan apa yang disampaikan Yesus di Matius 11. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu atau Allah. Bapa adalah Allah kan dalam Biblemu. Dan dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Bukan Yesus saudara.
Makanya kau cari sampai lebaran monyet, Yesus di Bibelmu tidak ada tertulis dia Tuhan. Iya, Karena yang benar. Tuhan ini, Benar. Karena di situ, jadi gini Bun, yang Tuhan ini Bang. Jangan lagi kau muter-muter Bang. Kau bilang kau cuma harus iman, nggak pakai akal. Kata Yesus kau harus pakai akal. Dengan segenap ya akal kalau budimu. gitu, oke Bunda. Saya boleh baca ayat ini ya Bunda sebentar. Saya boleh baca ayat ini ya. Bacain. Sebentar Bunda. Oke. Di Bunda Matius 24 ayat 10 sampai 13. 3 ayat ya. Saya baca ya Bunda. Teman-teman saksikan ya, dengar. Kata Yesus, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kenapa kau larikan nabi palsu? Kita bahas ketuhanan Yesus. Kita bedah di sini itu kan kau bilang kau mengimani Yesus Tuhan berdasarkan kau baca Bible. Setelah kita buka Bible, Yesus tidak ada dinarasikan dia Tuhan, tapi dia adalah utusan. Tapi Yesus juga mengajarkan kita. Yesus berkata di sini, Yesus berkata, banyak orang akan muncul dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang. Lah kita tidak bahas saling membenci. Kita bahas konsep ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus, siapa Yesus sebenarnya? Menurut Yesus. Kapan saya, Ibu Rama? Sebentar. Bang, sabarlah kau Bang, terangkan. Sabar dulu. Saya kan mau menjelaskan. Bang Immanuel dulu dicerahkan nih Bang, sabar dulu kau ya. Bentar. Jadi gini. Kita percaya Gini. bahwa Saya mau dengar kau atau saya dengar Yesus di Bible nih? Menurut Yesus itu dia Bapa adalah Tuhan, Bang. Iya, Jadi kau tapi di sini bertentangan sendiri dengan Yesus Yesus. Yesus juga berkata, mengingatkan kepada kita yang percaya kepada Yesus bahwa banyak orang akan muncul dan menyesatkan. Banyak orang akan saling menyerahkan dan saling membenci. Berarti kau bilang Yesus menyesatkan? Ke Yesus juga orang? Di Lah, sini Yesus kan dia menyampaikan. bilang, sebentar, kau bilang banyak orang akan menyesatkan. Yesus di Biblemu dia bilang dirinya Yesus utusan. menjelaskan Dia banyak nabi palsu. sebentar Bang. Kau bilang banyak yang menyesatkan. Yesus di Biblemu dia mengaku utusan. Dia mengatakan Bapaklah yang Tuhan. Kau mengatakan Yesus Tuhan, berarti Yesus menyesatkan dirimu. Di mana Yesus menyesatkan? Ini Yesus yang mengatakan Bapaklah yang Lalu Tuhan. yang di Matius, Berarti Yesus di yang Matius menyesatkan. 24 ayat 10 ini juga kata Yesus. Berapa? Kata Yesus. Matius Berarti 24 saling- ayat 10. Kata Ah, Yesus. kenapa? Ada di banyak situ orang dinarasikan. akan menyesatkan. Ya orang Dan kan. akan muncul nabi palsu. Ini Ya menjadi siapa peringatan di bagi sini kita nabi yang percaya palsu? kepada Yesus. Kita tidak membahas nabi palsu, kita membahas Tuhan. Kita membahas Tuhan. Kita membahas Tuhan, tapi di sini Yesus memperingatkan orang Kristen Bang bahwa hati-hati dengan nabi Immanuel, Bang palsu. Immanuel. Kita bahas ketuhanan Yesus. Kita tidak membahas nabi palsu. Iya, kenapa dia ini Bun ya? Nah, Agak-agak saya ada dulu puncaknya, ya. Bunda. Kita kan percaya kepada Sebelum ke pengajaran saudara Yesus. saya yang lain, nih terakhir pertanyaan saya nih Bang, sebelum lanjut ke Bang STT. Bunda sebentar. Menurut Kristen, saya tidak tanya tentang orang Kristen, saya menjelaskan di Bibelmu tentang Yesus, perkataan Yesus. Ya kan kau bilang, kau mengimani Yesus berdasarkan Yesus Bang itu supaya bilang, saudara, kau bilang kau mengimani Yesus berdasarkan kau baca Bible. Setelah jangan Udah mulai tantrum ini, Bun. Bunda, jangan main mute-mute. Saya tanya kau, apakah saya menurut yang mute. kau seorang rasul itu juga Tuhan? Saya tanya dulu abang, apakah menurut kau rasul itu adalah Tuhan? Sama Nggak dengan usah kita Tuhan? Coba. loncat-loncat kemana-mana, Bunda. Kita bahas ini. Oke, kalau kita bahas ini, kau kenapa kau ke nabi? Iya. Kenapa kau ke nabi? Karena kan Yesus sendiri Bang berkata Immanuel. bahwa kita harus percaya. Bang Immanuel, Kita harus coba. percaya kepada perkataan Yesus. Iya, oke, Bang Kita Immanuel. harus percaya kepada perkataan Bang Immanuel. Yesus. Saya cuma mau tanya satu Oleh sebab aja. itu kita Bang menganggap bahwa Yesus itu Immanuel, Tuhan. Bang Immanuel, maaf nih. Saya mute. Yang dibahas dengan Bunda Rahma ini dari tadi tentang ketuhanan Yesus atau tentang nabi palsu? Kita bahas yang lain, dia bilang jangan lari ke situ. Mentara dia yang lari ya.
Nah itu Bunda Rahma Lukas Yesus kan 13 ayat. mengajarkan bahwa Bang kita Immanuel, harus Bang percaya kepada Immanuel, Allah, Bang Immanuel. tetapi juga percaya kepada perkataan Diam dulu, Kristus. diam dulu dong. Yang saya tanya, yang lagi dibicarakan Anda dengan Bunda Rahma ini tentang ketuhanan Yesus atau tentang nabi palsu dari tadi? Ketuhanan Yesus. Nah, kalau sudah lagi membicarakan ketuhanan Yesus, kenapa tiba-tiba kau membicarakan nabi palsu? Apa hubungannya? Ya, karena di situ Berarti Yesus yang harus berkata, kau bicarakan sekarang di sini kau menanggapi Bunda Rahma dengan topik ketuhanan Yesus juga. Iya, saya mau jawab. Oke. Saya mau jawab. Kalau Ya, kau membicarakan karena di nabi situ- palsu lagi ya saya mute. Bukan Bunda Rahma yang dari tadi Bukan. mute saya Ada yang mute. korelasinya. Nggak ada Jadi gini, korelasinya kok. Oke, Tidak ada kita tanya korelasi. dulu. Oke, kita tanya. Menurut Yesus, siapa yang Tuhan, Bang? Menurut Yesus di Bible, siapa itu yang Tuhan, Bang? Oke, kalau saya jawab, saya mohon semuanya diam, jangan main mute-mute. Boleh? Menurut Yesus loh, jangan menurut Kristen. Tolong Menurut jawab dulu, Yesus. jawab dulu, jangan main mute-mute. Jangan main mute, dengar penjelasan. Boleh? Ya kalau kamu Oke. keluar dari tema saya mute, Pak. Menurut Yesus dan yang Itu berarti kalian sama dengan di ayat 24 ini yang menyesatkan gitu. Bagi kita Oh orang saya, Kristen. Pak, Loh. itu ada, Ini Biblemu ini loh. Biblemu ini kok menyesatkan? Ini Biblemu ini. Bible itu menjelaskan tentang bagaimana kita harus percaya kepada perkataan Kristus. Oke, Yesus berkata Bapak bahwa percaya Immanuel, kepada tadi Allah. Bapak Immanuel, maaf ya. Dengar Tadi dulu, dengar. sebentar Bapak Immanuel, kita lagi bahas ketuhanannya Yesus, Pak. Anda mau larikan ke nabi palsu, saya paham maksud Anda. Anda mau keluar dari Bible, setelah itu Anda mau masuk ke Islam. Nah, Anda mau menyatakan bahwa nabi palsu itu udah trik-trik lama, Pak. Percuma, trik lama Bapak. gimana? Saya tidak akan larikan ke situ. Begini Mbak, yang kita bahas ini Bible. Apakah Bible menyesatkan dirimu, saudara? Kan Bible yang kita bahas. Di sini Bible mengatakan, Yesus berkata, banyak orang akan datang sebagai penyesat dan banyak nabi palsu akan muncul. Diturunin kan? Diturunin kan? Jelas. Kalau kau bilang penyesat, nabi penyesat, ya Yesus di Biblemu nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kalau kau bilang nabi penyesat, berarti Yesus penyesat. Karena dia yang berkata, Bapaklah yang Tuhan. Bukan dirinya Tuhan, berarti dia penyesat. Kau bahas tadi nabi toh? Ya gitu, Bun. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Yesus di Biblemu nabi. Dia di Biblemu nabi. Yesus berkata Bapa itu adalah Tuhan. Berarti dia menyesatkan. Lari kemana kau? Silakan kau STT tanggapi, Bang. Bang terangkan. Iya, Bang STT. Terangkanlah. Makan apa Ciri-ciri nabi Jadi palsu dalam Bible apa tadi ya? Bu Rahma, Sebentar Bang STT, izin dulu ya. Buat teman-teman yang di bawah, jangan lupa bantu follow narasumber di atas. Kalau bisa kasih Bunda Rahma pause. Sebagai bentuk penghargaan gitu. Bisa aja, saudara. Iya Bang STT, jangan ngopi Bang STT. Silakan. Aduh, mau kemana saudara? Silakan STT terangkan. Jadi tadi kan yang kamu bacakan itu Rahma adalah bukan Yesus berkata Bapa Tuhanku, bukan. Ini Tapi Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Ya, bersyukur ya. Bapa Tuhan langit. Jadi Tuhan langit bukan Tuhanku. kepadamu. Baca lengkap saudara. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan langit dan Bapa. bumi. Ada koma. Tuhan Siapa ini langit. Bapa? Jadi Tuhannya langit, bukannya Tuhannya Yesus. Nah bumi. Ulah-ulah. Di mana? Iya, Tuhannya bumi. STT TikTok nih saya baca ini Yohanes 20:17. Itu Tuhannya langit sama Tuhannya bumi, bukannya Tuhannya. Enggak. Ya Dia nggak Allah. bilang Tuhanku, STT, Tuhanku. STT. Sebentar, emang Tuhan langit, Tuhan bumi sama Tuhannya Yesus beda? Wah, parah lu. Lebih parah Iya, lagi. kan Lebih parah lagi. kan gini, Kan lebih parah. kan begini. Kalian kan suka bilang bahwa Yesus menyebut Bapa itu Tuhanku. Di situ nggak ada Tuhanku kata Yesus, tapi Tuhannya langit. Oke, saya baca ini Bunda saya baca ini. Yohanes 20:17. Aku naik kepada Bapakku dan Bapakmu,
kepada Allahku dan Allahmu. Iya. Gimana itu? Bapakku, tapi tidak disebut Tuhanku. Makanya Bang, Lah? jangan dulu kasih data yang lain Iya, Bang Agus. jangan Nggak dulu ada ke di yang lain Bang Agus. Tuhanku di Di situ. sini ini Yesus di Bapakku bentar, dan bentar, Bapamu, bentar Allahku dan terangkan. Oh, ini Allahmu. nyerocos saja juga nih. Bahasa Bentar. Indonesianya gimana ya? Bang, menurut Yesus itu Bapaklah yang Tuhan. Sementara kalian menuhankan Yesus, yang mana dong? Ayolah, terangkan cerdas lah kok. Saya pikir kok ini kan pengajar, cerdas dikit lah saudara. Ayo. Menurut Yesus, dia bersyukur Memang kan di kepada situ Bapa. ditulis yang kalian bilang seolah-olah ngapain kamu menuhankan Yesus, orang Yesus menuhankan Bapa. Kan tidak disebut di situ Bapa Tuhannya, tapi Tuhan langit. Oke. Bapak Tuhan langit, Bunda. Bunda, berlari aja kita ke Lukas 13:33. Tuhan langit dan bumi, Bang. Siapa itu yang di bumi? Kan Yesus. Emang Yesus itu di mana? Berarti Tuhannya dua gitu. Bumi dan langit yang dibilang Ibu, bumi dan langit. Bukan Tuhanku, Tuhannya Yesus, bukan. Bahwa Bapa Oke, adalah Tuhanku, saya tidak kasih dibilang data begitu. lagi satu deh, terangkan ini. Aduh, padahal dia pengajar loh. Ya Nah, kita kasih Allah. data ini. Parah Dia nih. pengajar, Lebih parah nih pengajar Bang dia STP. ini. Dia Tadi yang menyesatkan dibacakan sama murid-muridnya ini. Agus itu, Bang yang STT, dibacakan oleh Agus itu Bang tadi STT, Bang bukan STT. Tuhanku, Udah, tapi yuk kita Allahku kita dan lihat data Allahmu, baru ya, Bapa. Bang STT. Enggak, kita enggak ke sana Bang STT. Lanjut ke ini Bang Bunda Rahma. Berarti Tuhannya langit dan Nah, bumi sama Tuhannya Yesus beda udah. aduh. Tuhannya Yesus sama Tuhan langit dan bumi beda. Di situ kalimat itu menyatakan Tuhannya langit dan Tuhannya bumi, bukan disebut Tuhanku. Bukan Yesus berkata Tuhan kepada Bapa, bukan. Oke, kita kasih data dia ya. Nih, mudah-mudahan ini entah apa lagi ngeyelanmu Bang, terangkan. Terangkanlah. Nih, apalagi lah kira-kira kau ini bermanuver apa lagi kira-kira ya? Nih, ketika Yesus ngobrol dengan seorang perempuan Farisi. Makanya tadi itu Yohanes 11 tadi ya, Matius 11 kita buka tadi. Bapaklah yang Tuhan, karena Yesus menyembah. Ini kata kami di sini, Yesus yang ngomong, berarti Yesus masuk. Kami di atas komal ini, berarti kita semua yang di atas ini menyembah. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus menyembah. Ayo, apalagi narasimu? Bengkokkan, silakan. Bengkokkan lagi, ayo. Jadi begini, di situ mengatakan perbedaan penyembahan orang Yahudi sama orang Samaria. Itu konteksnya ya. Yesus sedang mengajarkan kepada perempuan itu apa yang menjadi penyembahan orang Yahudi, apa yang menjadi penyembahan orang Samaria. Nah, Yesus mengatakan kepada perempuan ini, kamu menyembah apa yang kami kenal. Sama seperti contohnya kami ini kan orang Kristen menyembah Yesus yang kami kenal. Ya, Tidak ada ada yang ada menyembah kenyataannya. Yesus. Tapi orang Saudara. Samaria, sebentar dulu saudara. Tetapi orang Samaria menyembah yang tidak mereka kenal. Kalaupun mereka menyembah tapi tidak dikenal. Nah, itulah makanya disebut kata Yahudi dan Samaria. Engkau Bapa Tuhanku, Engkau Allah Bang. Tuhanku. Tidak ada disebut di Bang, situ. Bang, dengar dulu. Tadi kan sudah kita baca buka bersama Matius 11. Mute dulu, mute Bang. Noise. Di Matius 11 tadi Yesus berkata, Bapaklah yang Tuhan. Berarti bukan dirinya Tuhan kan? Makanya Yesus di sini mengatakan menyembah. Kami menyembah. Kami di sini Yesus yang ngomong nih.
Yesus yang ngomong nih, kami. Berarti kami di sini jamak. Berarti Yesus masuk karena dia yang ngomong. Yesus termasuk. Kami menyembah. Kalau dia bilang kami menyembah, berarti dirinya pun menyembah. Apa yang kami kenal? Yesus menyembah. Kalau Yesus menyembah, berarti dia bukan Tuhan. Bapaklah yang disembah tadi. Jadi Bapaklah yang Tuhan, Bang. Udah jelas-jelas tadi, makanya saya runut satu-satu tadi. Kalian harus pakai akal. Bapaklah yang Tuhan, bukan Yesus. Dan Yesus pun menyembah. Yesus berdoa semalam-malaman di atas bukit. Apalagi kurangnya itu coba. Yesus menyembah. Ayo Bang. Yesus menyembah loh. Masa Tuhan menyembah? Kata kami di dalam konsep teori bahasa Indonesia, itu kata kami itu tidak selalu menunjuk kepada seseorang. Karena kata kami itu bisa bentuk tunggal.